Jepara 21 April 1879, wanita istimewa itu terlahir di bumi Jawa, membawa perbaikan martabat manusia, terkhusus kaum wanita. Anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri, Kartini adalah anak perempuan tertua dari saudara sekandungnya. Putri dari seorang Wedono Mayong, Raden Mas Aryo Sosroningrat, yang silsilah keluarganya sampai pada Sultan Hamengkubuwono ke-6. Sedangkan ibunya, Ngasirah, seorang rakyat biasa keturunan Kiai Haji Madirono dan Nyai Hajah Siti Aminah, seorang guru agama di Teluk Awur, Jepara. Ngasirah adalah istri pertama ayah Kartini, tetapi bukan istri yang utama. Kala itu peraturan kolonial mewajibkan calon bupati beristrikan bangsawan. Ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Murian, seorang bangsawan keturunan Raja Madura, sebagai istri utama. Aturan feodal Jawa mengharuskan Kartini dan saudaranya memanggil Yu pada ibu kandungnya, dan ibunya memanggil Doro pada anak-anaknya, suatu yang salah kaprah di mata Kartini. Sampai usia 12 tahun, Kartini bersekolah di Europe Leger School, sekolah kelas 2 Belanda. Kecerdasannya membuat ia mahir berbahasa Belanda, meski tak ayal diskriminasi ia dapatkan di sekolah. Setelah lulus sekolah itu, Kartini harus memupuskan harapan bersekolah. Ia harus menjalani pingitan sambil menunggu waktu untuk dinikahkan, tanpa bisa menentukan jodohnya dan tanpa bisa menolak menjadi istri yang keberapa. Raden Mas Sosrokartono, kakak kandungnya, senantiasa mendukung Kartini dengan mengirimi buku-buku bacaan dari Belanda. Dalam pingitannya, Kartini berguru pada Nyonya Mary Ovinsure, menulis jurnal yang dimuat di surat kabar The Lokomotif dan majalah The Hollands Lely, sehingga nama Kartini dikenal kaum intelektual. Dalam pingitan pula, Kartini membuka sekolah gadis pertama di rumahnya dan mempromosikan seni ukir Jepara sampai ke Belanda melalui tulisannya. 6 tahun dalam pingitan ia gunakan untuk berkorespondensi dengan Jack Henry Abendanon, Rosa Manuela Abendanon, serta Estella Zihendelar dan Nelly van Gool. Pada Jack Henry Abendanon, Kartini mengajukan beasiswa ke Belanda dan dikabulkan, tetapi belum sempat memanfaatkannya. Tanggal 8 November 1903, ia harus menikah dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Sayapnya tidak akan terpotong dengan pingitan dan perkawinan. Kartini seorang edukator. Di Rembang, ia membuka sekolah pertama gadis priayi Bumi Putra dan membangun pusat kerajinan ukir. Tak lama setelah pernikahan, tanggal 13 September 1904, ia melahirkan anak pertama sekaligus terakhir, Raden Mas Singgih Susalit, karena pada tanggal 17 September 1904 kesehatannya memburuk pasca melahirkan dan menghembuskan nafas terakhir, dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Tahun 1911, surat-suratnya dibukukan dan diterbitkan oleh Abendanon, menginspirasi tokoh-tokoh kebangkitan nasional yang bersekolah di Belanda. Dibentuklah Kartini Club, dan oleh keluarga Van Deventer dibangunlah sekolah untuk perempuan, Sekolah Kartini, di Semarang dan kota besar lainnya. Sungguh harum namamu, Kartini.